Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi statistika Universitas Tadulako. Saya Syarul Ramadhani, stambuk G 501-20004. Saya Dini Aprilia Friza, stambuk G501-20014. Saya Anissa Surah Mujahidah, stambuk G501-20026. Saya Umi Musyarofa, stambuk G501-20044. Dan saya Devi Nabila, stambuk G501-20068. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi metode statistika mengenai analisis regresi probit biner, beserta contoh kasusnya dengan menggunakan program software R. Berikut merupakan penjelasan materi. Definisi metode regresi probit biner. Regresi probit biner merupakan metode untuk menganalisis variabel respon dengan tipe data kategori biner terhadap variabel prediktor yang bersifat kualitatif, kuantitatif, atau gabungan. Asumsi regresi probit biner. Analisis regresi probit biner memerlukan pemenuhan asumsi multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan uji asumsi untuk melihat adanya hubungan linear di antara beberapa variabel model regresi. Adapun hipotesisnya sebagai berikut, di mana H0 tidak terdapat multikolinearitas dan H1 terdapat multikolinearitas. Adapun statistik uji yang digunakan yaitu di mana V sama dengan 1 dibagi 1 dikurang RJ dikuadratkan. Dengan kriteria uji di mana tolak H0 jika nilai V lebih besar dari 10. Dengan model regresi yaitu Y bintang sama dengan beta pangkat T X tambah epsilon, dengan Y bintang merupakan variabel respon diskrit, beta pangkat T vektor parameter koefisien dengan beta sama dengan beta 0, beta 1 sampai dengan beta P berpangkat T sampai P, di mana X merupakan matriks variabel prediktor dengan X sama dengan 1, X11, sampai dengan X NP berpangkat T, di mana N adalah banyaknya unit penelitian. Epsilon merupakan vektor error yang diasumsikan berdistribusi N 0,1. Pada regresi probit biner, dilakukan pengkategorian terhadap Y bintang secara biner dengan memberikan batasan atau threshold gamma, yaitu untuk Y bintang kurang dari sama dengan gamma dikategorikan dengan Y sama dengan 0, dan untuk Y bintang besar dari gamma dikategorikan dengan Y sama dengan 1, sehingga diperoleh model sebagai berikut. Yang pertama, untuk P di mana Y sama dengan 0, sama dengan pi dikali gamma dikurang beta pangkat Tx. Yang kedua, P di mana Y sama dengan 1, sama dengan 1 kurang pi dikali gamma dikurang beta pangkat Tx. Kemudian penaksir parameter. Estimasi parameter regresi probit biner dilakukan melalui metode maximum likelihood estimation atau MLE dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil n sampel random Y1, Y2 hingga Yn. Yang kedua, menentukan fungsi likelihood variabel Y2 kategori. Yang ketiga, memaksimumkan fungsi learn likelihood. Yang keempat, untuk persamaan penurunan fungsi learn L beta tidak menghasilkan bentuk closed form, sehingga digunakan metode Newton-Raphson dengan hasil iterasi Kn, yaitu sebagai berikut. Proses iterasi akan berhenti jika terpenuhi kondisi konvergen, yaitu mutlak beta pangkat M dikurang beta pangkat M kurang 1 kurang dari sama dengan epsilon, di mana epsilon adalah bilangan yang sangat kecil. Pengujian parameter. Setelah menaksir parameter, maka langkah selanjutnya yang digunakan adalah menguji signifikansi parameter tersebut. Untuk itu digunakan uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah variabel prediktor dalam model signifikan atau berpengaruh nyata terhadap variabel respon. Pengujian simultan dengan menggunakan statistik uji G, yaitu uji likelihood rasio, gunakan untuk menguji peranan variabel prediktor dalam model secara bersama-sama. Dalam pengujian simultan yaitu yang pertama membuat hipotesis H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta P sama dengan 0, atau tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. H1 di mana minimal terdapat beta J tidak sama dengan 0,
atau terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah selanjutnya yaitu menghitung statistik ujinya dengan rumus G atau uji likelihood ratio-nya seperti yang telah ditampilkan dengan N0 di mana jumlah variabel respon Y berkategori 0, N1 di mana jumlah variabel respon Y berkategori 1, N di mana N0 tambah N1, PI di mana peluang observasi ke I di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Selanjutnya yaitu pengujian parsial. Pengujian parsial bertujuan untuk menguji pengaruh koefisien beta secara parsial dengan membandingkan dugaan beta dengan penduga standar errornya. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis H0 di mana beta J sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh variabel prediktor ke J terhadap variabel respon. H1 di mana beta J tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh variabel prediktor ke J terhadap variabel respon. Langkah yang kedua yaitu statistik uji, di mana W sama dengan beta J topi per SE beta J topi, dengan beta J topi sebagai penaksir beta J dan SE beta J topi sebagai penaksir galat baku beta J, dengan J sama dengan 1, 2, sampai N. Langkah yang ketiga yaitu kriteria uji. Tolak H0 jika nilai mutlak W lebih besar dari chi-square tabel atau nilai p-value kurang dari alfa. Pengujian kesesuaian model. Pengujian kesesuaian model digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi dari persamaan, di mana yang pertama itu hipotesis. Hipotesisnya itu H0, tidak terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi atau modelnya sesuai. H1, terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi atau modelnya tidak sesuai. Yang kedua yaitu statistik uji, yaitu D sama dengan min 2, sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI ln PI per YI ditambah 1 kurang YI dikali ln 1 kurang PI per 1 kurang YI, dengan PI-nya yaitu peluang observasi ke I dan YI-nya yaitu variabel respon ke J. Dan yang ketiga yaitu kriteria uji. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika nilai D-nya lebih besar dari chi-square tabel dengan alfa, N kurang P atau nilai p-value-nya kurang dari alfa. Pengukuran kebaikan model menurut Johnson dan Wilson pada tahun 2007, di mana ketetapan klasifikasi merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam suatu evaluasi model. Evaluasi ketetapan klasifikasi merupakan suatu evaluasi yang melihat peluang kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh suatu fungsi klasifikasi. Adapun alat ukur yang digunakan salah satunya yaitu pseudo R-square-McFadden, di mana RMF kuadrat sama dengan 1 kurang ln LO per LK, dengan LO likelihood tanpa variabel prediktor dan LK likelihood dengan variabel prediktor. Model terbaik adalah model yang memiliki nilai pseudonya R-square-McFadden lebih besar dari 0,50. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus analisis regresi probit linear dengan menggunakan program software R. Contoh kasus pada metode analisis regresi probit biner yang akan kami gunakan yaitu penerapan analisis regresi probit biner untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit MAH pada mahasiswa program studi statistika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako angkatan 2020. Nah, di sini yang menjadi variabel independen pada contoh kasus yaitu makanan pedas dan pola makan, sedangkan variabel dependennya atau variabel responnya yaitu penyakit MAH. Baiklah, di sini hal yang pertama kita lakukan yaitu mengimpor data dengan fungsi readDelim. Adapun variabel yang kita gunakan yaitu adalah data. Nah, sebelum kita running, terlebih dahulu kita mengcopy file atau mengcopy data yang ada di Excel yang telah kita siapkan. Kita copy
selanjutnya kita run di R. Dengan begitu muncullah data pada variabel data. Nah, kita melihat angka 6 teratas dengan X1 itu 101010 dan X2 itu 011110 dan Y adalah 000000. Sebelum ke tahap selanjutnya perlu kita ketahui bahwa X1 ini merupakan variabel pola makan dan X2 merupakan variabel menyukai makanan pedas. Nah, selanjutnya sini kita mengubah jenis data, di mana awalnya pada Excel itu datanya itu terbaca data numerik. Nah, di sini kita akan mengubah data tersebut menjadi karakter atau faktor. Karena semuanya itu bersifat dikotomik atau data dengan dua karakter yaitu 10, maka kita mengubahnya seluruh variabel, mengubah dari numerik menjadi faktor. Kita running. Nah, setelah kita mengubah data, sini kita akan membuat modelan dengan menggunakan variabel dengan menggunakan fungsi GLM. Nah, variabel yang kita gunakan yaitu probit. Di sini tertuliskan bahwa probit sama dengan GLM dalam kurung Y dengan X1 tambah X2. Adapun datanya itu adalah data dengan famili binomial. Nah, kenapa di sini binomial? Karena data yang kita gunakan itu termasuk data distribusi binomial. Adapun linknya, adapun jenis regresinya itu adalah jenis probit. Nah, kita running. Selanjutnya kita melihat pemodelannya. Pemodelan atau estimasi parameter yang ada pada analisis regresi probit biner ini. Nah, kita lihat di sini bahwa deviasi residualnya minimalnya itu adalah min 2,37505, Q1-nya min 0,09929, media 0,35051, Q3-nya adalah 0,35051 dan nilai maksimumnya adalah 1,8171. Nah, adapun koefisiennya yang pertama itu adalah estimat pada intercept. Di sini terterakan bahwa estimasi pada intercept itu adalah min 0,1523, pada X11 adalah 1,7106, pada X21 yaitu min 2,4293. Nah, selanjutnya sini kita melihat multikolonalitas. Nah, pada analisis regresi probit biner, asumsi yang harus kita penuhi yaitu hanyalah asumsi uji multikolonalitas. Data yang baik digunakan pada saat menggunakan metode analisis regresi probit biner yaitu data yang bersifat non multikolonalitas, artinya antara variabel X-nya itu tidak saling mempengaruhi. Nah, baiklah, langsung saja kita melihat apakah data pada jenis yang kita gunakan ini dia multiko atau tidak terjadi multiko. Nah, adapun untuk melakukan uji multiko ini kita menggunakan library car. Nah, sebelumnya itu kita harus menginstalnya dengan menggunakan fungsi install package dalam kurung tanda kutip car. Nah, kita running. Setelah terrunning, kita akan menggunakan fungsi pif untuk melihat apakah nilai pif pada pemodelan ya pada probit itu nilainya kecil atau lebih besar dari 10. Nah, gagal tolak H0 atau data tidak terjadi multikolonalitas apabila nilai pif yang diharapkan adalah kurang dari 10. Nah, terlihat bahwa X1 dan X2 memiliki nilai pif kurang dari 10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa
data yang kita gunakan ini tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita melakukan uji simultan. Di sini kita menggunakan library PSGL untuk melihat apakah variabel prediktor atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel respon atau variabel dependent. Nah, adapun kriterianya, adapun hipotesisnya itu H0 variabel prediktor berpengaruh terhadap respon dan H0 variabel prediktor tidak berpengaruh terhadap variabel respon. H1 variabel prediktor minimal salah satu variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel respon. Nah, adapun kriterianya itu adalah tolak H0 apabila G2 atau nilai chi-square lebih besar dari nilai chi-table. Nah, di sini kita menggunakan fungsi PR2 untuk melihat nilai G2 atau chi-square pada analisis, pada pengujian. Nah, langsung saja kita running. Nah, terlihat bahwa nilai G2 di sini adalah 31,681196. Nilai G2 ini akan kita bandingkan dengan nilai chi-table. Kita mengharapkan nilai G2 ini harus lebih besar dari nilai chi-table. Apabila memenuhi, maka tolak H0 atau variabel prediktor berpengaruh. Nah, di sini kita akan melihat nilai chi-table pada pengujian. Nah, di sini kita menggunakan fungsi QCS-Q untuk melihat chi-table. Nah, dengan 0,95 ini adalah kepercayaan 95% atau signifikan 5%. Kemudian 2 merupakan derajat bebas pada data yang kita gunakan. Nah, karena terdapat 3 parameter, maka derajat bebasnya itu adalah K dikurangi 1 atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, hasil yang dikeluarkan yaitu 5,991. Sampai kita lihat bahwa 31,681 itu lebih besar dibandingkan 5,991. Artinya kriteria tolak H0 terpenuhi, maka minimal salah satu variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel respon. Selanjutnya kita melakukan uji parsial. Nah, uji parsial ini kita menggunakan summary probit atau summary pada variabel pemodelan. Nah, summary ini banyak digunakan yaitu untuk melihat pemodelan dan melihat pengujian parsial. Nah, langsung saja. Nah, adapun kriteria yang kita inginkan pada uji parsial yaitu tolak H0 atau variabel prediktor J berpengaruh terhadap variabel respon. Nah, kriteria itu p-value harus kurang dari alfa. Alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Artinya p-value itu yang kita harapkan pada pengujian ini harus kurang dari 0,05. Tentu saja. Nah, kita lihat di sini bahwa variabel x11 itu memiliki nilai p-value 0,001252. Artinya kurang dari 0,05. Artinya variabel x11 berpengaruh terhadap respon. Selanjutnya kita melihat pada variabel x21 memiliki nilai p-value yaitu 0,000485. Artinya kurang dari alfa. Sehingga variabel x21 berpengaruh terhadap variabel respon. Setelah melakukan semua pengujian, sini kita akan melakukan kecocokan model. Apakah model yang kita gunakan itu sesuai atau tidak. Nah, adapun hipotesis pada kecocokan model yaitu H0 yaitu model sesuai. H1 model tidak sesuai. Nah, di sini kita mengharapkan H0. Dengan begitu, kriteria pengujian yang kita harapkan yaitu gagal tolak H0 apabila nilai chi-square itu lebih kecil dari chi-table. Nah, di sini kita menggunakan library resource selection
dengan fungsi Haslam test. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, Customer Enrollment Goodness of Fit atau GOV test, nilai chi-square yang dihasilkan yaitu 0,001824. Ini akan kita bandingkan dengan melihat tabelnya. Kita mengharapkan nilai tabel itu lebih besar dibandingkan nilai chi-square. Nah, kita lihat sini bahwa nilai chi-square lebih kecil dari nilai tabel, atau tabel itu lebih besar dari chi-square. Artinya kriteria yang kita artinya gagal tolak 0, maka model sesuai. Selanjutnya di sini kita melihat uji kebaikan model. Nah, uji kebaikan model ini untuk melihat seberapa baik model digunakan untuk memprediksi suatu kenyataan. Nah, dengan melihat uji kebaikan model, kita dapat melihat bahwa sekian persen pemodelan yang kita buat pada analisis regresi profit ini baik digunakan. Gitu. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan library Modeva. Nah, adapun fungsi yang kita gunakan yaitu RSTGLM Probit atau pemodelannya. Langsung saja. Baik, terjadi kesalahan, kita ulang. Nah, di sini keluar, di sini pada uji kebaikan model. Di sini kita akan melihat dengan menggunakan Nagelkart. Nah, adapun hasil output yang diperoleh pada Nagelkart yaitu 0,6434 atau sebesar 64,34%. Kebaikan model ini sesuai untuk memprediksi pada analisis regresi profit biner ini. Nah, sekian, terima kasih. Begitulah metode analisis regresi profit biner yang digunakan menggunakan program software R. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.